Kemudian yang kedua ada bai asalam. Bai asalam adalah pembelian barang yang diserahkan ya, kemudian bukan langsung setelah pembayaran dilakukan di muka. Jadi dia beli barang ya, bayarnya sekarang tapi nanti barangnya diberikan setelah beberapa hari kemudian ya. Jadi tidak langsung. Prinsip yang dianut harus diketahui lebih dulu apa kualitasnya, jumlahnya, kemudian pembayaran dan bentuk-bentuknya seperti apa. Ya, contohnya cengkeh misal. Ya, jadi dia butuh dana 200 juta misal. Ya, kemudian ada bank syariah menyetujui ini ya, hasilnya 10 ton dan seterusnya jatuh tempo. Kemudian dari hasil itu bank syariah memperoleh keuntungan 50 juta. Ya, dikurangi modal, maka tinggal perhitungannya jelas ya seperti yang ada di slide. Itu ya teman-teman, ini saya berikan gambaran tentang tadi ada bayi alam, kemudian juga ada apa tadi istilah bayi murabahah ya, agar teman-teman punya gambaran. Kemudian juga ada namanya bayi istihna ya. Jadi adalah bentuk khusus dari akad bayi asalam tadi. Ya, jadi kalau bayi asalam tadi sudah ada dikirim dulu ya barang dibayar kemudian ya. Karena ada tambahan ketentuan dalam bayi al istina ya adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan jadi ada kesepakatan gitu ya. Itu namanya bayi al istina. Jadi ada bentuk khusus dari bayi asalam. Jadi kedua belah pihak menyetujui, sepakat terlebih dahulu harga dan pembayarannya dengan tawar-menawar, ini pasti sekian, nanti kalau keuntungan sekian, nanti sekian yang didapat, ya. Ya, pembayarannya apakah di muka semuanya, apakah di angsur bulan, apakah di belakang, nah ini diperjelas, ya. Jadi begitu. Jadi apakah langsung semuanya di muka, barangnya baru dikirim kemudian, apakah diangsur, barang yang ada dikirim dulu. Lah ini lebih ada kejelasan ya dari bayi asalam tadi. Kemudian ada ajarah. Ini biasanya kalau di konvensional namanya leasing. Ya. Jadi akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa. Jadi melalui upah ya sewa ya, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Jadi bentuknya adalah ya hampir sama dengan leasing, ya, sewa beli ya, ya, sewa jual atau apa istilahnya. Dalam prakteknya dilakukan oleh leasing baik kegiatan operating lease maupun finansial. Jadi operasional maupun untuk keuangan. Itu ada istilah al-ajarah. Jadi paling tidak teman-teman ada istilah baik salam, ada istilah al-ajarah. Ini paling tidak ada bisa paham lah ya, bisa tahu tentang istilah-istilah tentang perbankan syariah ya, bank syariah. Kemudian teman-teman mahasiswa ini ada al-wakalah. Al-wakalah itu adalah amanat. Ya, wakalah atau wakilah, ya wakil, artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat ya dari satu pihak kepada pihak lain. Ya, mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandat. Ya, jadi ada istilah al-wakalah. Jadi istilahnya adalah pendelegasian, penyerahan. Oh seperti ini kesepakatannya. Ya kesepakatan ini dananya, kesepakatannya untuk ini investasi ini, gitu ya contohnya. Ya. Jadi sesuai dengan itu. Oh ya, oke selanjutnya ada al-kafalah. Jadi ada wakalah tadi, amanat, ada juga al-kafalah atau garansi. Jadi al-kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga ya untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Jadi harus ada semacam apa ini? Jaminan ya. Garansi, jaminan. Jadi ternyata juga ada hampir sama ya, ada agunannya juga. Kalau di sana ada agunan gitu ya, jaminan. Jadi pengertian kafalah itu. Jadi ada istilah wakalah, ada istilah kafalah. Kafalah itu berarti ada garansi. Kalau di konvensional ya agunan itu. Jadi harus ada agunannya. Jadi pengalian tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Oke. Dalam dunia perbankan dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Biasanya kan ada nomor yang dihubungi selain yang ada di kartu keluarga, gitu kan?
Nanti hubungannya apa di situ saudara. Nah, itu nomor telepon kan biasanya minta dicantumkan alamatnya di mana. Jadi ini butuh apa namanya garansi atau ini istilahnya adalah al-kafalah. Kemudian teman-teman ini ada al-hawalah. Jadi al-hawalah ini merupakan pengalian utang ya, dari orang yang berutang tadi kepada orang yang wajib menanggungnya. Jadi ada pengalian hutang. Jadi ada orang yang hutang, kemudian mungkin tidak bisa ya atau dia punya kesepakatan dengan yang berikutnya untuk menyelesaikan dulu atau mengangsur dan seterusnya ya. Atau dengan kata lain pemindahan beban hutang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan istilah anjak piutang atau factoring kayak kemarin ya, anjak piutang. Jadi ada kebutuhan mendadak di ini dulu gitu ya. Selesaikan dulu. Oke. Ini ada al-hawalah. Kemudian teman-teman ini ada al-rahan. Ya, al-rahan ini arahan ini adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam. Ya, jadi ada istilah jaminan, gitu ya. Hampir sama tadi ya dengan garansi. Tapi ini ditahan bentuknya. Kalau tadi hanya ini ya, seseorang ya. Kalau tadi garansinya adalah seseorang. Ketiga, kalau ini menahan salah satu harta berarti yang apa namanya jaminan atas harta yang dimiliki ya sebagai jaminan atas pinjaman yang kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gade ya biasanya kepegadian kan begitu kan ya yang apa biasa kepegadian siapa ini. Ya, ini arahan istilahnya kalau di bank syariah ya, perbankan syariah. Jadi punya apa namanya? Cincin misalnya dimasukkan, digadekan sebagai jaminan utang. Itu namanya di bank syariah adalah arahan. Nah, ini ya, teman-teman, untuk istilah-istilah tadi paling tidak punya gambaran ya dari teman-teman istilah-istilah dalam perbankan syariah. Kemudian tentang penilaian kesehatan bank syariah ya. Ini berdasarkan peraturan BI ya nomor 9 garis miring 1 LB 2007 tentang sistem penilaian 24 Januari 2007 ya. Jadi ada prinsip-prinsip, ada peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penilaian kesehatan bank syariah. Jadi tidak asal dan tidak dibiarkan biasa saja juga enggak. Jadi kemudian produk dan jasa perbankan ini memang sudah semakin beragam ya, kompleks. Jadi mulai dari ekspor, impor dan seterusnya. Ya, resiko ya. Maka kita harus bank syariah ini harus benar-benar mulai tentang penilaian ini. Jadi bagaimana tiap pinjaman kredit itu ada resikonya ya. Jangan sampai nanti resiko itu terjadi di bank itu ya ujungnya nanti macet kesehatan banknya terganggu dan seterusnya. Kemudian biasanya tingkat penilaian kesehatan bank ini ada beberapa faktor penilaian. Yang pertama tentang permodalan ya kapitalnya dinilai modalnya seperti apa ya. Kemudian ada kualitas asetnya ya asetnya seperti apa apakah yang asetnya cepat, bisa berupa piutang misal, atau seperti kalau asetnya yang susah dijual, ini kan juga ini jadi faktor-faktor. Kemudian tentang rentabilitasnya, ya, earning. Kemudian likuiditasnya, tentang perputaran likuidnya, ya, penyediaan dana tunainya. Kemudian ada tentang sensitivitasnya, ya, sensitivitas terhadap resiko pasar. Jadi pasar yang di luar ini kan resikonya benar-benar ini ya tidak bisa kita prediksi. Nah, ini bagaimana Bank Syariah ini juga melihat itu. Ya, jadi tidak dirasa aman dengan yang itu, tapi sensitivitasnya harus muncul. Kemudian juga tentang manajemen. Ya, manajemen ini saya kira seluruh faktor ya. Jadi manajemennya, pengelolanya ini juga harus yang memang kompeten, ya, dia memang punya keahlian di sana. Ya, itu untuk faktor-faktornya. Kemudian yang ini tentang untuk bank per PPR ya, itu ada bank PPR ini Mbak, tapi yang berdasarkan prinsip syariah. Biasanya penilaiannya cukup ini. Jadi kalau yang tadi ini ada 6
Ini khusus kalau BPR ini 5 ini ya, bersama sih, mulai capital, aset quality ya. Jadi tidak sembarang aset, ya, asetnya susah sekali untuk segera diputar kan, tidak liquid gitu ya, rentabilitasnya, likuiditasnya dan seterusnya. Termasuk manajemennya. Ini untuk BPR ya. Saya kira itu ya teman-teman untuk materi ya yang saya sampaikan. Jadi tentang penilaian bank, kesehatan bank, baik syariah umum ya, bank umum syariah maupun yang apa namanya BPR. Kemudian ada istilah-istilah dalam perbankan syariah, ada al-kafalah, ada hawalah, ada al-ajarah ya. Kemudian juga ada istilah-istilah ya, baik al-murabahah dan seterusnya ya, termasuk sejarah-sejarahnya ya, sejarah tentang perbankan syariah mulai 1940 sampai berdiri di Indonesia tahun pertama tahun 91 ya, Bank Muamalat Indonesia, terus akhirnya terus sampai yang lain. Ya, saya kira itu ya teman-teman untuk materi malam hari ini yang saya bisa sampaikan.